Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Luar biasa. Iya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Kemana Rido? Sakit. Kita doakan semoga Rido cepat sembuh ya. Amin. Iya. Sesuai kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita apa pada hari ini? Yang pertama, izin jika mau keluar. Yang kedua, angkat tangan bila berpendapat. Iya. Sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasionalisme. Silakan Rena maju ke depan dipimpin. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada Pancasila, akulah pendukungmu.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah siap belajar? Coba tengok kanan kiri kalian. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Coba kalau sudah siap belajar silakan dibuka bukunya, buku IPAS tentang perubahan wujud benda. Sudah dibuka? Iya. Coba ada yang tahu ini apa namanya? Spidol. Kalau ini namanya? Pena. Ini namanya? Air. Kemudian ini namanya? Balon. Termasuk benda apakah ini? Padat. Kalau yang ini? Padat. Kalau air ini termasuk benda apa? Cair. Kalau yang ini? Gas. Iya, materi pembelajaran kali ini adalah tentang perubahan wujud zat benda. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi. Apa itu materi? Materi adalah zat yang memiliki massa dan menempati ruangan. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Manfaat pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membedakan wujud benda dan dapat menganalisis perubahan wujud benda. Biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Ayo berdiri dulu. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat. Iya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama apa? Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan benar. Ya, yang pertama melalui kegiatan menyimak video pembelajaran peserta didik atau kalian itu dapat menganalisis perubahan wujud benda. Yang kedua apa? Melalui kegiatan percobaan perubahan wujud benda peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan baik. Ya, yang kedua melalui kegiatan percobaan perubahan wujud benda peserta didik dapat menguraikan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga apa? Melalui kegiatan percobaan peserta didik dapat membuktikan proses perubahan wujud benda dengan baik. Iya, melalui kegiatan percobaan peserta didik dapat membuktikan proses perubahan wujud benda dengan baik. Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda yang menjadi berbeda. Apa itu yang berbeda? Wujudnya. Kemudian apa? Ukurannya. Apalagi? Bentuknya, warna, aroma, dan juga baunya. Iya. Pada kondisi tertentu, suatu zat benda yakni benda padat, cair dan gas mengalami perubahan wujud karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh apa? Panas. Jadi yang mempengaruhi apa? Panasnya. Kemudian apanya? Suhunya. Apalagi? Kelembabannya dan masih banyak yang lainnya ya.
Nah, macam-macam perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Mencair adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya apa? Contohnya apa? Coklat yang dipanaskan, maka lama-lama akan meleleh atau mencair. Kemudian contohnya apa lagi yang ada di depan kamu ini apa? Lilin. Lilin jika dipanaskan juga lama-lama akan mencair. Nah, kemudian yang kedua, membeku. Apa membeku? Yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. artinya Proses perubahan wujud yang membeku dapat melepaskan panas pada suhu yang tinggi berkebalikan dari mencair. Iya, stop. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Kalau mencair itu benda padat menjadi cair, tapi kalau membeku benda cair menjadi benda padat. Artinya apa? Proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-lama akan menjadi es batu atau membeku. Paham? Yang ketiga ada menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan, butuh panas. Nah, supaya apa? Supaya benda cair tadi berubah menjadi benda gas. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Saat kita berolahraga, maka akan keluar keringat. Keringat itu kalau tidak dilap lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Itu namanya proses penguapan. Ini 4 ada mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Ini kebalikan dari menguap tadi. Kalau menguap dari cair menjadi gas, tapi kalau mengembun dari gas menjadi cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Jadi lama-lama akan hilang. Contohnya apa? Contohnya pada kapur barus. Kapur barus yang kita letakkan, misalnya diletakkan di pakaian kita atau kita letakkan di lantai, maka lama-lama kapur barus tersebut akan hilang, yang ada hanya baunya. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal adalah proses di mana suatu zat berubah dari bentuk cair atau gas menjadi bentuk padat yang memiliki struktur teratur dan berulang. Untuk biar lebih paham lagi, kita tonton video ya. Video tentang perubahan wujud zat. IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat sumber belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat,
benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang Boleh ketiga, tulis dapat diubah dengan yang cara penting-penting tertentu. aja ya, tulis yang penting-penting aja. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kamper atau kapur barus yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor atau masak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan tenaga di atas atap dapur. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Karena aku guruku berbicara. Silakan duduk kembali. Coba sebutkan contoh mencair, benda yang mencair. Apa contohnya? Coba. Itu namanya mencair. Contohnya apa? Contohnya adalah lilin yang dipanaskan. Sudah ada kelompoknya ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan melakukan, silakan dihidupkan lilinnya. Ibu akan membagi LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Silakan amati dulu lilinnya. Diamati. Ya, tulis dulu namanya siapa di dalam kelompok itu ya. Ya, kalau sudah silakan ke lembaran berikutnya nih. Ini kan sudah ada kan, sudah disiapkan alat dan bahannya. Diperhatikan wujud lilinnya yang ada di sekitar api, apa yang berada dan berada yang jauh dari api, apa perbedaannya yang bisa kalian amati. Jika dipanaskan bagaimana, kemudian jika tidak ada apinya bagaimana gitu ya. Nah, yang ini, yang bagian sini ya. Nah, selanjutnya silakan kelompok
satu untuk presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Salvia, ingin mempresentasikan perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Ada. Jika lilin dihidupkan akan meleleh, jika dimatikan akan membeku atau menjadi padat. Matikan lilin atau perhatikan apa ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Ada. Jika lilin dimatikan akan berubah wujud semula, yaitu padat. Jika lilin dihidupkan akan mencair. Apa yang menjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api akan meleleh atau mencair? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena lilin dimatikan. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat, suhu atau kalor? Demikian. Penjelasan dari kelompok 1 bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Karena terkena suhu panas atau kalor dari api. Ya, untuk pertanyaan yang kedua apa tadi, Irfan? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lilin jadi cair ketika dipanaskan menggunakan api. Iya, jadi ya, kalau lilin dipanaskan, maka lilin tersebut akan meleleh atau mencair. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Cahyani, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami Adalah perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Ada. Jika dihidupkan akan meleleh, jika api dimatikan akan membeku. Matikan lilin lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Jika api dimatikan akan membeku, jika api dihidupkan akan meleleh. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Ia akan meleleh. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena suhunya. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Faktor yang mempengaruhi adalah panas atau kalornya. Sudah setuju dengan hasil percobaan kelompok 2? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Nah, jadi ya, kesimpulan percobaan pada hari ini ya. Tadi sudah Ibu simpulkan ya. Sudah Ibu praktekkan. Jika lilin dipanaskan maka akan berubah menjadi cair atau meleleh. Tapi jika lilin dipadamkan maka akan berubah bentuknya menjadi ke bentuk semula, yaitu menjadi padat. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Benda itu dapat berubah
Bentuk apa yang mempengaruhinya? Karena panas atau kalor. Coba kita sudah belajar apa tadi? Perubahan wujud benda. Apa saja? Benda padat? Iya, benda padat, benda cair, benda gas itu dapat berubah wujud. Ada apa saja? Ada mencair, membeku, menguap, mengkristal, menyuplin, dan mengembun. Iya. Bagaimana perasaannya hari ini? Kalau senang, kasih love. Kalau biasa saja, kalau sedih, bagaimana perasaannya? Senang? Senang, iya. Tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat. Kalau sudah paham mengenai pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan soal berikut ini. Soalnya dikerjakan masing-masing ya, bukan kelompokan. Iya, nanti sabar. Tadi patah juga ibu. Nah, Orang tua kata GPR. Ini ada 5 bu. sudah? Era apa? Ya. Bu istirahat bu. Sudah. Sudah? Nah, yuk. Mana? Hah? Ya, yuk. Silakan dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Coba kita ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang. Diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar. Diputar-putar, putar ke kiri. Ayo, ikuti. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.